الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Hadratul kiram, para alim, para kiai, para asatidz, segenap pengurus takmir Masjid Ar-Raudhah beserta staf ingkang sangat kawula mulyakaken, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Untuk pertama kali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa bermuwajjahah dalam rangka thalabul ilmi untuk mempelajari, untuk nopo istilah angan-angan ngoten nggih, kajian pemahaman baik apa yang telah didhawuhkan Allah melalui firman-Nya dan juga sabda beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita mendapatkan tuntunan dan sekaligus hidayah dengan harapan semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan banyak pelajaran kepada kita, tuntunan, sehingga kita bisa itba kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sering membaca salawat kepada beliau dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kali, mari sebelum kajian kita mulai, kita membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga kita mendapatkan selalu bimbingan, taufik, ridho, inayah lan mahabbah pun saking Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa pun barang siapa yang membaca suratul Fatihah ataupun kalimat basmalah dilanjutkan dengan kesempurnaan suratul Fatihah sampai waladdallin, kita akan dijaga oleh Allah supaya diselamatkan dari siksa kubur dan siksa api neraka. Amin amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Wa nakhusu khosatan aba'ana wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa nakhusu khususan wa liman istamana hahuna bisababi wa ala jalih ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ila arwahi ulama'ina fi hadzal qaryah wa ila arwahi jamil awliati sahfi bulu Jawa wa Madura wa ila arwahi jami'il malaikati sabi samawati khususan ila sayyidina wa maulana sayyidina Jibril Mikail wa Israfil Azrail alaihi wassalatu wassalam wa ila arwahi ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sya'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa nakhusu khussatan lil faqih az-zahid al-alim Abil Laith Nasrun bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Para hadirin jamaah kajian Jumat malam Sabtu rahimakumullah, kemarin kita sudah menjelaskan mengenai keutamaan wudhu. Mari kita sama-sama bertafakur ngoten nggih, termasuk tazkirah, saling mengingatkan kita semua bahwa pentingnya keutamaan wudhu. Kemudian bagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, kita semua supaya bisa itba dan meniru, karena kita tahu bahwa keutamaan wudhu itu adalah sangat penting sekali dan sebagai syarat sahnya sholat kita, supaya kita mendapatkan selalu ma'unah, taufik ridho inayah lan mahabbaipun saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulubihi fid dharain amin. Qala al-Faqih radhiyallahu ta'ala an haddatsani abi rahimallahu ta'ala bi isnadihi an Abdullah bin Salam qala wajadtu fi ba'di ma anzalallahu azza wa jalla anna man tawaddu'a min kulli hadatsin wa lam yakun takholan 'alan nisa fil buyuti wa lam yaksib malan bi ghairi haqqin ruziqa minad dunya bi ghairi hisabin. Ini ada sesuatu yang sangat baik kita lakukan, bahwa wudhu dikatakan oleh Al-Faqih inggih menika Abu Laits As-Samarqandi, haddatsani nyeritani ing ingsun sapa bapak ingsun, inggih menika dengan isnad dari Abdullah bin Salam. Qala dawu sapa Abdullah bin Salam, wajadtu nemu sapa ingsun fi ba'di ing dalem setengahi ma anzalallahu parangkang anzalallahu nurunaken ing ma Allahu sapa Allah azza wa jalla maha luhur sapa Allah, anna man tawaddu'a ing stune wong kang wudu sapa man mingkul li hadatin saking saben-saben hadas, walam yakun takholan, walam yakun takholan, ana sapa man iku ahli ngeleboni alane ing atase wadon fil buyuti ing dalem pira-pira omah, walam yaksib lan ora ngasilake sapa man malan nggih ing bondo bi ghairi haqqin kelawan ora bener, ruziko mongko den paringi rezeki sapa man pinten dunya saking dunya bi ghairi hisabin. Di dalam makalah tersebut bahwa dengan isnadnya nggih saking Abdullah bin Salam, beliau mengatakan bahwa yang disampaikan nggih, Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan selalu mensucikan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Apa yang dikatakan di dalam makalah ini adalah barang siapa yang menjaga wudhunya, barang siapa yang selalu berwudhu ketika dirinya sedang berhadas, bahasai napa? Mendawamkan wudhu atau selalu batal wudhu ngoten nggih. Dan tidak sering masuk di dalam bahasa niki masuk di rumahnya orang istri, artinya dia tidak melakukan sesuatu yang maksiat kepada perempuan, ibaratnya ngoten nggih. Kemudian
dan tidak mencari harta benda kecuali dengan yang hak. Tidak menggunakan harta benda itu kecuali dengan yang hak. Kadang ada kita melakukan sesuatu, membelanjakan sesuatu ini tidak hak, tidak sesuai dengan syariat. Mungkin yang dimaksud adalah ketika kita melakukan sesuatu yang itu bukan di jalan Allah atau kemaksiatan dan sebagainya, dan kita menghindari itu semua, kemudian orang tersebut adalah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki yang tidak disangka-sangka. Terus ini termasuk keutamaan wudhu, andaikan kita lakukan, itu akan mendatangkan suatu kebahagiaan di dalam diri kita. Dikatakan di sini bahwa man tawaddu'a min kulli hadatsin walam yakun takhola ala nisa'i bil buyuti walam yaksib mala bi ghairi haqqin rizqa minad dunya bi ghairi hisab. Jadi barang siapa yang selalu menjaga wudunya dan selalu menjaga dirinya tidak berbuat maksiat, baik dengan perempuan ataupun dengan mencari sesuatu harta benda yang sifatnya harta benda itu haram. Jadi kita menghindari itu, walaupun itu suatu pekerjaan yang mungkin bahasa sekarang kita lakukan dengan bahasa bonus ataupun ceperan. Bahasa ceperan itu kalau halal monggo, tapi kalau memang tidak, dan sekali-kali jangan sampai anggota keluarga kita berikan ataupun nafkah ataupun pemberian dari seorang suami ataupun bapak memberikan sesuatu yang haram, yang sifatnya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita bisa menjaga itu semua, dikatakan teng mriki adalah ruziqa minad dunya, Allah akan memberikan rizki baik nanti di dunia maupun di akhiratnya dengan bi ghairi hisabin. Artinya rizki itu tidak akan disangka-sangka. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman yang sering populer wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya bertakwa adalah dia menjaga, dia melaksanakan dengan senang hati semua kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mencegah dan bahkan menjauhi dan bahkan membenci apapun yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Allah wa yarzuqhu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yaj'al lahu makhraja, kita akan diberikan sesuatu solusi ketika kita kesulitan. Yaj'al lahu makhraja. Sekarang banyak problematika di dalam rumah tangga kita, yang mana problematika itu ada beberapa kriteria. Ada problematika rumah tangga itu yang kita bisa selesaikan sendiri. Ada problematika itu kita tidak bisa menyelesaikan sendiri, minta bantuan orang lain. Dan ada problematika itu yang tidak bisa kita selesaikan, dan itu semuanya mengalir dan akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya atau tidak, dan ini sudah berlangsung lama. Dengan kadang mungkin mengalami suatu sakit, sudah berobat kemana saja tidak sembuh. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya masa, panjenengan tetap istiqomah, tetap sholat, tetap beribadah, dan suatu saat panjenengan akan sembuh dengan sendirinya. Inilah termasuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sesuatu yang diujikan kepada kita itu adalah sesuatu yang harus kita terima, dan orang lain tidak bisa menyelesaikan itu. Artinya setiap individual, setiap insan itu mempunyai ujian tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup, ingat bahwa hidup itu adalah ujian, bukan tujuan. Kalau hidup itu ujian adalah berarti kalau hidup itu tujuan, berarti kita menumpuk-numpuk harta sebanyak-banyaknya. Kalau hidup itu ujian, pasti kita akan memperoleh sesuatu yang sangat luar biasa dari kita mengupayakan untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini. Tapi karena hidup itu adalah ujian, ya cukup kita mencari rezeki, tidak terlalu
berupaya yang ingin memperkaya diri, tidak. Andaikan kita dititipi harta benda, kita tetap tasarrufkan. Di dalam ayat yang lain Allah menegaskan ciri-ciri orang yang beriman adalah ketika kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa adalah salah satu di antaranya kita menafkahkan uang kita, menafkahkan harta benda kita baik dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya. Terus alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha, menahan hawa nafsu, menahan amarah. Karena menahan amarah itu adalah kita mengalahkan diri kita sendiri. Kemudian wal afina 'anin nas, kita memaafkan sesama manusia. Karena siapapun manusia itu adalah makhluk Allah yang harus kita sayangi dan harus kita hargai. Kalau kita tidak bisa menghargai itu berarti kita tidak bisa menghargai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi ketika kita bisa mendawamkan wudu? Apa yang terjadi ketika kita bisa selalu berwudu kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya berwudu untuk menghilangkan hadas kita. Walaupun nanti pada saat tidur kita juga menjaga wudu kita. Artinya kita diberikan oleh Allah, yaitu malaikat hafadh yang menjaga diri kita supaya kita terhindar dari apapun. Dikatakan yang lain di dalam ayat yang telah saya sampaikan tadi bahwa innallaha yuhibbut tawwabina. Ini cara bahasa inna niku innallaha tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isim dan ngerofakkan khobar. Innallaha innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya sesungguhnya Allah suka dengan orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah dan selalu mensucikan dirinya. Suci di sini adalah dhahiron wa batinan. Tidak hanya bersih pakaiannya, sarungnya, tempat sajadahnya. Oleh karena itu kemarin kita sering dialog dengan teman-teman bagaimana kalau lantai masjid itu kita campur deterjen dan sebagainya, suci atau tidak. Jadi marbot pun juga perlu diajak diskusi supaya bagaimana cara bisa mensucikan masjid kita. Karena apa? Kalau kita secara fikih mengatakan bahwa pembagian air itu ada air yang suci mensucikan, ada air yang suci tidak mensucikan, dan ada air yang mutanajis. Seperti ini apa? Air suci yang tidak mensucikan. Misalnya air kelapa, suci, kita minum boleh. Bisa nggak dipakai untuk wudhu? Tidak bisa. Lah bagaimana kalau misalnya nanti air kelapa itu dipakai untuk mencuci ataupun ngepel di dalam masjid kita? Mensucikan apa tidak itu? Berarti kita harus perlu diskusi ini. Jadi yang bisa untuk mensucikan adalah air yang terus mengalir, yang jumlahnya kalau misalnya kita ambil itu tidak mustakmal, misalnya 2 kula ukurannya, dan itu ukuran yang sudah masyhur. Mari kita lakukan. Jangan sampai nanti, mohon maaf, di dalam satu ember itu cuman belum tidak ada 1 kula, kemudian kita pel masjid kita celupkan lagi. Ini perlu diskusi karena ini untuk jamaah orang banyak. Kalau tidak, berarti kita tidak bisa menjaga kesucian di dalam masjid ini. Yang dikatakan Allah tadi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu adalah suka dengan orang-orang yang selalu bertobat dan selalu mensucikan dirinya. Kemudian di sini dikatakan bahwa qala al-Faqih radhiyallahu taala an hadatsana Muhammad bin Fadli, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Ibrahim bin Yusuf, hadatsana Ismail bin Ja'far, anil Ala bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu taala an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum. Ala adullukum, ana toh ora nuduhake ingsun, ngoten nggih, alama yamhullahu, nggih, dumateng sira kabeh ing atase yamhullahu barang kang nglebur sapa Allah, nggih, ta'ala mahulur sapa Allah, nggih, bil khotoya ing pira-pira dosa, wa turfa'u bihid darajatu, lan den angkat kelawan sebab ma
Apa piro-piro derajat? Qalu bala. Inggih ya Rasulullah. Jadi ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW di depan para sahabatnya mengatakan bahwa, wahai para sahabatku, apakah kamu tidak ingin aku tunjukkan bahwa ada sesuatu amalan yang bisa menghapuskan seluruh dosa-dosa kita dan bisa mengangkat derajat kita? Kemudian para sahabat mengatakan, bala, nggih ya Rasulullah, dalam siap panjenengan aturi supados kami para sahabat ini bisa terhapus semuanya dan bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala dawuh sapa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isbahul wudu, yaitu menyempurnakan wudu kita. Nggih. Bagaimana cara menyempurnakan wudu kita? Nggih, seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa ada syariatul wudu, ada hakikatul wudu. Kalau dua-duanya ini kita lakukan, fa insya Allah kita akan mendapatkan termasuk seluruh dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa syariatul wudu nggih, mulai dari tangannya, mulai dari kumurnya, mulai dari al-istinsyak ngoten nggih. Kemudian baru kita lafadz niatnya nawaitul wudu ali raf'il hadatsil asghari fardholillahi taala. Kita membasuh muka kita, membasuh kedua tangan kita nggih, 3 kali berturut-turut ngoten nggih, membasuh rambut kita nggih, membasuh telinga kita dan membasuh kaki kita sampai mata kaki. Tidak hanya itu, kita hakikati dengan hakikatul wudu. Jadi niat wudu kita niati dengan taubat. Wudu kita niati dengan an-nadamah, selalu menyesal melakukan kemaksiatan dulu yang pernah kita lakukan. Setelah itu baru kita melakukan, setelah at-taubah, an-nadamah, tarkud dunya, ngoten nggih, tarku hubbid dunya. Tarku hubbud dunya, sudah mulai meninggalkan dunia, kesenangan dunia. Bukan berarti kita tidak kepingin harta benda, tapi kita ambil secukupnya. Kemudian tarku sana'il kholqi, kita sudah tidak ingin dipuji lagi, nggih, tidak ingin digunggung lagi. Hebat Pak Haji ini sotakonya, tidak ingin seperti itu lagi. Kemudian tarku hubbur riyasah, tidak ingin mendapatkan jabatan lagi, sudah kita tinggalkan itu. Kemudian tarku hilin, unek-unek yang ada di dalam ini sudah kita hilangkan. Unek-uneknya itu kita ganti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai tarkul hasad, kita meninggalkan hasad. Apa yang dikatakan hasad adalah ketika kita mungkin tidak menerima ada anugerah dari Allah yang diberikan oleh orang lain, tapi kita tidak menerima. Kalau kita bisa melakukan hakikatul wudu, syariatul wudu, dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al khotoya ngoten nggih, wa turfa'u bihi darajat. Kita akan mendapatkan, yaitu dibersihkan dosa-dosa kita nggih, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Apa yang kita lakukan? Isbaghul wudu nggih fis sabarati, ing dalam pira-pira mangsa isuk kang anyep, wasobru lan sobar. Artinya ketika kita mendawamkan wudhu, kita selalu melakukan wudhu, biasanya cobaannya itu ketika musim dingin, ngeten nggih. Mungkin beberapa hari yang kemarin itu kan luar biasa dinginnya. Padahal kita pada saat tidur terjaga bahwa kita sudah tidak mempunyai wudhu misalnya. Kita mau wudhu ini luar biasa, dinginnya luar biasa. Tapi itu kita tetap lakukan karena kita batal wudhu kita. Dan itulah orang-orang yang dijamin oleh Allah akan dihapus seluruh dosa-dosa kita dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasobru alal makarihi, dan dia sabar pada sesuatu perkara-perkara yang dibenci. Jadi sesuatu perkara-perkara yang kita benci, kita sabar. Misalnya kita tidak suka dengan perilaku, misalnya ada tetangga yang selalu mengganggu kita,
ada perkara-perkara yang sifatnya selalu membuat kita lihat mata kepala itu selalu nopo nggih maksiat di depan mata kita, tetap kita sabar. Padahal dulu ada hadis yang mengatakan bahwa ketika kita melihat kemungkaran, rubahlah nggih dengan kekuasaanmu. Kalau kita tidak mampu, mari minimal kita mengungkapkan, ngoten nggih, kita teriak bahwa kita tidak setuju, tidak sepakat dengan kemaksiatan itu. Tapi kalau kita misalnya tidak mampu untuk teriak, tidak mampu untuk menyuarakan kebenaran, cukuplah di dalam hati. Itu pun termasuk selemah-lemah iman. Ya lumayan daripada nanti kita menyuarakan mungkin bahayanya pada diri kita sendiri, ngoten nggih. Dan ini yang dikatakan adalah yang kedua supaya kita diangkat derajat oleh Allah dan dihapuskan dosa-dosanya kita adalah kita selalu sabar dalam sesuatu perkara yang termasuk yang kita benci, termasuk sesuatu yang sifatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kasratul khotoya, dan banyaknya nopo istilahnya dosa-dosa ataupun jangka. Wa kasratul khotoya ilal masjidi, dan akai piro-piro jangka ilal masjidi marang piro-piro masjid. Artinya kita selalu memperbanyak nggih, dalam arti untuk selalu beribadah menuju masjid. Nggih, misalnya sebelum azan kita sudah jalan di masjid ini. Nggih, dengan harapan nanti setelah datang kita iktikaf dan sebagainya sampai kita menunggu azan, nggih, dan itu terus menjaga wudu kita. Dan itu Allah memberikan malaikat hafadzah untuk supaya kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keistimewaan ketika kita bisa selalu mempunyai wudu. Wantidharus shalah, dan nunggu sholat. Jadi kita datang dari rumah, kemudian kita iktikaf, setelah wudu, kemudian sholat ba'dal wudu, doa setelah wudu niku napa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Ketika kita masuk masjid, apa yang harus kita lakukan doanya? Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Mari kita lakukan nanti sama-sama. Ketika kita keluar masjid, kita doa Allahumma iftahli abwaaba fadlik. Dan setiap hari kita lakukan seperti itu, insya Allah cukuplah kita nanti akan diberikan oleh Allah, dan janji baginda Rasulullah Muhammad SAW menghapuskan seluruh dosa-dosa dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wantidharus sholati ba'da sholati, dan kita menunggu sholat. Kemudian setelah sholat kita tidak lantas pulang, kita itikaf dulu, mungkin baca sholawat 5.000 kali ataupun 1.000 kali ataupun 500 kali. Karena apa? Karena kedekatan kita nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalikumur ribatu, dan yang demikian itu adalah sebagai pertahanan, sebagai benteng, yaknil hisna, sebagai benteng minal adui, saking musuh-musuh kita semua. Apa yang dimaksudkan musuh kita semua? Yaitu pertama iblis ataupun setan. Namanya di dalam surat Yasin niku. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah menunjukkan kepada kamu, wahai umat Muhammad, wahai manusia, alam ahad ilaikum ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, alla ta'budu syaitan, jangan engkau turuti, jangan engkau ikuti langkah setan. Jangan engkau ikuti jejak-jejak setan itu. Karena apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya mereka itu adalah musuh yang nyata bagimu. Makanya dulu ada para kiai yang mengajarkan kita, guru-guru kita, supaya kita selamat. Biasanya masih ingat ulama-ulama salaf dulu mengajari kita, kita ambil benang. Setiap kita kali membaca Yasin itu kalau tidak salah ada 7 yang kalimatnya mubin, kita bikin bundelan, setelah pada saat kita ambil mubin, kalimat-kalimat mubin itu kita bundeli, jadi jumlahnya ada 7 kali, dan itu kita pakai untuk gelang seperti ini.
Supaya apa? Nggih, dulu kita masih hal-hal semacam itu tidak pernah menghiraukan nggih, tapi setelah sudah beranjak usia dan kedewasaan kita akhirnya ada benarnya juga. Karena yang kita baca itu adalah ayat-ayat Allah, dan Allah itu menjaga kemurnian bacaan Al-Qur'annya, dan kalau kita bisa membaca itu dan selalu istiqomah, fa insya Allah kita akan dijaga oleh Allah. Sehingga dengan benang itu kita bundeli sampai 7. Jadi kalimat Yasin monggo nanti dipraktekkan ngoten nggih. Dan itu ada yang mengijazahkan seperti itu supaya sebagai benteng kita dari musuh-musuh, termasuk musuh iblis kita ataupun pada orang-orang yang jahat kepada kita. Jadi setelah ada kalimat mubin, kita kasih bundelan 1. Mubin, aduwwum mubin, innahu lakum aduwwum mubin, kita kasih bundelan 1 seperti itu. Ini jelas bahwa menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya ketika kita, andaikan kita misalnya melakukan sesuatu aktivitas setiap hari dan kita punya wudhu, misalnya kita ke kantor, minta kerja kemana ataupun di dalam persidangan, ketika kita punya wudhu itu sesuatu yang sangat, menurut kami sangat pede sekali, sangat percaya diri bahwa kita bersama Allah. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Karena apa? Kita selalu suci dan Allah itu adalah maha suci. Seperti yang didawuhkan tadi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kenapa ketika kita melakukan sesuatu, misalnya ke masjid, kita awali, pulang awal, datang lebih awal, pulang paling akhir, selalu seperti itu. Karena setiap yang kita sujudi, kenapa ulama dulu mengajarkan pada kita, kenapa kok harus pindah-pindah? Sholatnya itu kan ada sing seperti itu nggih Bang nggih. Salat kita 2 rakaat kadang pindah di sini, kadang pindah di sop lain. Kenapa itu? Karena setiap bumi yang kita sujudi itu nanti sebagai saksi bahwa kita pernah sujud di bumi Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang nanti akan membela kepada kita bahwa kita termasuk orang-orang yang mensucikan Allah, orang-orang yang selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa bumi itu pun juga mempunyai sesuatu pada saat kita nanti di makbaroh, ini orang yang pernah sujud ke bumi atau tidak, atau bahkan kita suul adab kepada bumi. Napa contohnya suul adab? Kita pernah permisi Pak ketika kita meludah pada bumi, wahai bumi, ya bumi, mohon maaf ya saya ingin meludah. Nate ngoten panjenengan pernah Bang? Mau meludah ngoten lho, mau meludah. Pernah kita izin sama bumi? Atau mungkin pernah luar biasa kalau pernah. Itu panjenengan nanti akan dimuliakan ketika kita di makbaroh. Tapi ketika panjenengan masya Allah meludah mawon kita di jalan nggak tahu kepingin kencing nonton ya nopo pinggir-pinggir jalan di pohon-pohon itu yang pinggir masya Allah sambil berdiri subhanallah. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Kalau memang sudah terpaksa Pak bahwa aqua seperti ini dikasih lubang sedikit, nanti menjaga ini barangkali di mobil misalnya pada saat kita sudah nggak bisa menahan untuk mengeluarkan kencing itu, kita cari tempat yang aman dan tetap permisi, mohon maaf bumi mohon maaf, saya mohon izin, ini sudah terpaksa seperti itu. Dan inilah sebagai akhlak kita kepada bumi. Lek mboten sering saya sampaikan niku riyen ketika nopo baginda Rasulullah Muhammad SAW takziah kepada Sa'ad bin Mu'ad, ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal, baginda Rasulullah para sahabatnya mendatanginya. Apa yang dilakukan? Ketika baginda Rasulullah takziah, dia ikut dalam prosesi memandikan, mengkafani, mensolati dan kan menguburkan. Kemudian baginda Rasulullah mengatakan, setelah dimakamkan, diratakan dengan tanah, beliau mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Fasabahna tawilan, dan diikuti oleh para sahabat dengan bacaan subhanallah, subhanallah, dengan bacaan yang sangat panjang. Tsumma alhamdulillah, kemudian membaca alhamdulillah, alhamdulillah, dan diikuti oleh para sahabat dengan baca alhamdulillah. Tsumma kabar, kemudian membaca takbir, Allahu Akbar Allah, dan diikuti oleh para sahabat yang di belakangnya baginda Rasul Muhammad SAW.
Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lima sabahta, lima kabarta, tsumma kabarta ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa engkau membacakan tasbih di atas makamnya Sa'ad bin Mu'ad? Kenapa engkau membacakan takbir tahmid di atas makamnya Sa'ad bin Mu'ad? Kemudian baginda menjawab, laqad tadhayyaqu ala hadzal abdi sholih qabrahu hatta farrajahullahu an. Aku melihat Sa'ad bin Mu'ad ini dihimpit oleh bumi. Bayangkan, sahabat yang dicinta oleh baginda Rasul Muhammad SAW saja dihimpit oleh bumi. Bagaimana dengan kita, Pak? Atau mungkin kita meludahnya tadi, atau mungkin kencingnya tadi tidak berbisa dengan bumi. Apa itu enggak kira-kira dihimpit lebih keras lagi seperti itu? Ini adalah sebagai ibroh, pelajaran bagi kita semua. Sehingga ketika baginda ditanya tadi, jawabannya laqad tadhayyaqu ala hadzal abdi sholih qabrahu hatta farajahullahu an. Ketika aku melihat Sa'ad bin Mu'ad ini dihimpit bumi, aku tidak tega, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku membacakan subhanallah, subhanallah. Di dalam sanad yang lain, di dalam redaksi yang lain, baginda mengatakan kalimat la ilaha illallah. Sehingga oleh orang Nahdliyin, oleh orang-orang NU diambil sebagai kias bahwa tahlilan, yasinan itu mengambil dari salah satu di antaranya yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kan itu ada di dalam bacaan tahlil, subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim dan sebagainya. Nah, inilah kenapa kita harus bisa selalu perilaku kita nanti akan dicatat seluruh alam. Alam akan mencatatnya. Dan ketika kita membaca Al-Quran pun juga alam ini akan merespon bahwa salah satu penemuan dan penelitian ketika kita membaca Al-Quran dengan tartil, mujawad dan murattal, tanaman-tanaman itu akan bisa memberikan respon yang sangat positif sehingga melahirkan sesuatu yang mungkin secara biologi, secara ilmu tumbuh-tumbuhan itu akan mendapatkan suatu kemakmuran dan bisa berkembang, bisa berbuah dan sebagainya berkat lantunan kita membaca Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya wudu yang kita lakukan itu adalah sebagai ribat, sebagai hisna, sebagai benteng pertahanan kita untuk mempertahankan dari musuh-musuh yang ada pada di luar diri kita dan ada di dalam diri kita, kan ngoten nggih. Wa yuqaliyani dan dijelaskan bahwa fadlar ribati yang dikatakan keutamaan ribat ini adalah supaya kemuliaan ribat ini adalah alladzi yurabitu fi sabilillah taala, yaitu mempertahankan yurabitu fi sabilillah taala sapa wong krana ngagungaken termasuk agamanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan ketika kita bisa mendawamkan wudu, ketika kita selalu menjaga supaya kita tidak ada hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, insya Allah kita akan dibantu oleh Allah, dibela oleh Allah, dan siapa musuh itu nanti Allah sendiri yang akan membantu kita supaya kita mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari makalah yang lain, warawa Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bata tahiran fi syi'ari tahirin bata wa ma'ahu malak fi syi'ari fala yastayqidu sa'atan minal lail illa qalal malaku Allahumma ighfir li abdika fulan fa innahu bata tahiron. Jadi ketika kita, siapa yang mau tidur, mau tidur kita membawa wudhu, kita melakukan wudhu dan didampingi, kita akan didampingi oleh para malaikat Allah yang telah dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada saat kita bangun tidur, di dalam pada saat malam hari, para malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ighfir li abdika fulan. Jadi Allah, para malaikat mendoakan kepada kita pada malam hari itu ketika kita bangun, Allahumma ighfir li abdika, ya Allah ampunilah hamba panjenengan ini ya Allah, karena dia
napa namine daimul wudu atau selalu berwudu ketika pada saat tidurnya. Artinya andaikan kita mimpi, insya Allah mimpi kita adalah isyarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah nanti perjumpaan kita akan lebih menarik lagi bahwa wudu itu adalah sebagai benteng. Kalau panjenengan tidak punya bala tentara mungkin di dunia ini, mari kita tawamkan wudu, insya Allah pembala tentara itu kita adalah para malaikat-malaikat Allah yang dikirim kepada kita. Bukankah kita sudah menyaksikan sendiri,